Oke sobat, TV sudah selesai modifikasi ya, dari TV analog jadi digital menggunakan tuner digital, termasuk remote-nya ya. Kita modifikasi jadi satu remote ya, tidak perlu menggunakan dua remote. Dari remote TV digitalnya tuner digital, kemudian ini remote TV aslinya kita gabung jadi satu remote, cukup ya. Nih kita coba exit ya. Nah seperti ini berfungsi. Ini remote dari remote ininya ya. Oke, berfungsi. Kemudian kita exit ya. Nah mute, ini remote TV nya tuh ya, kita matikan ya dari sini juga ya. Nah seperti itu ya. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, ya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan Oci Electro Service. Kali ini kita akan memodifikasi ya sebuah televisi tabung sub Alexander Slim ya, Alexander Slim dengan seri 21DS350E ya. Kita akan modifikasi TV analog ini, TV sub masih analog ya, menjadi TV digital dengan menggantikan tuner analognya menjadi tuner digital seperti ini ya. Ini adalah tuner digital yang bisa menangkap siaran digital ya. Nah, ini adalah remote-nya, remote tuner digitalnya, dan ini adalah soket-soket kabelnya ya. Kita beli udah satu paket. Nah kita jelaskan dulu nih fungsi-fungsi daripada pin-pin outnya ya. Nah di sini ada beberapa pin, ada keterangannya ya. Yang soket pertama 4 pin, yaitu untuk tegangan ya, yaitu pertama ground ya. Ground itu negatifnya. Nah ini ground, kemudian VVC itu tegangan inputnya, buat tegangan dia ya. Itu bisa di sini 10 volt ya, minimal 9 volt, bisa 9 volt sampai 12 volt ya. Kemudian ground, kemudian IR in itu untuk sensor remote-nya ya. Nanti kita ambil ke TV sub-nya ya, sensornya ya. Kemudian berikutnya adalah untuk out daripada video dan audio ya. Ini CVBS itu videonya, out video. Kemudian RL itu out suara ya, nanti kita inputkan ke TV-nya ya. Kemudian yang 4 pin lagi ini untuk USB ya. USB untuk media player atau memori, atau juga untuk internet pakai dongle ya. Seperti itu. Ya nanti kita akan bongkar TV-nya. Kemudian kita akan koneksikan, kita akan ganti tunernya ya. Dari tuner analognya dicabut, kemudian diganti dengan tuner digital ini ya. Nanti kita akan rangkai bagaimana caranya, silakan nanti ikuti ya. Nanti kita akan jelaskan ya alur-alurnya, cara pemasangan suplainya seperti apa ya, dan dari mana kita ambil suplai dia ya. Nanti kita akan jelaskan. Oke, kita skip dulu, kita bongkar dulu TV-nya, kemudian kita nanti akan sambungkan ya. Oke, kita skip dulu. Oke, TV sudah kita bongkar ya. Terlihat dalamannya seperti ini. Kita cek dulu, barangkali ada elko yang sudah tidak layak. Ini sebenarnya ada elko yang sudah gembung nih ya, elko bagian video. Nanti kita akan ganti ya biar awet. Kita cek elko terutama vertikal ya. Ini isi vertikalnya. Kemudian ini adalah MOSFET untuk rangkaian EW ya. Rangkaian EW nya ini MOSFET-nya serinya tuh 193. Kemudian ini transistor horizontalnya C6090,
Dan ini adalah STR-nya ya, power supply-nya pakai STRW 6553A ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Nanti kita akan cabut cundernya, kemudian kita akan ganti dengan cunder ini ya. Kemudian kita nanti akan ambil tegangannya dari sumber ini, kita cari tegangannya. Kalau bisa yang bisa on off standby, yang bisa off ya standby, kemudian saat on bisa on. Kalau tidak ada, kita menggunakan IC 78R09 ya. Oke, kita akan skip dulu untuk merangkai ini. Kita cabut dulu, kita ganti-ganti komponen yang bermasalah ya, sekalian kita biar awet. Kemudian setelah nanti selesai, kita akan coba jelaskan ya rangkaiannya. Oke, kita skip dulu untuk mengurangi durasi ya. Oke sobat, dilanjut ya. Tuner digital sudah kita pasang ya, menggantikan tuner aslinya. Ini tuner lamanya analog nih, kita pasang ke tuner digital seperti ini ya. Nah, kemudian power supply, dari power supply untuk tuner digitalnya saya tidak menggunakan dari playback ya. Ada yang menggunakan dari playback dipakai lilitan, dan menggunakan IC regulator seperti ini 78012 atau 7812 atau 7809 ya. Cuma saya sarankan kalau pakai ini nggak kuat ya, nggak tahan lama pengalaman saya. Jadi ini bisa overhead, kurang kuat ya. Saya lebih menggunakan dengan IC yang pakai on off ya, Gia 78 R09 saya di sini. Jadi outputnya 9 volt ya. Untuk power supply ini nih, kita terangkan nih kabel hitam sama merah ini untuk power supply ya. Nah, lari ke sini ke IC ini. Jadi IC ini nih yang nomor 1 dari input ya, nomor 1 input, nomor 2 itu outputnya, nomor 3 ground. Nah, nomor 4 ini adalah trigger atau untuk kontrol on off ya. Jadi tuner digital ini bisa dikontrol, bisa di off saat TV standby ya. Saat TV standby dia off karena tegangan out nggak keluar ya. Di sini triggernya 0. Saat on baru dia keluar tegangan ya. Jadi bisa istirahat ya, nggak nyala terus nih tunernya. Nah, ini kemudian inputnya ya. Input ini saya ambil nih yang kabel putih ya. Saya menggunakan di sini resistor 6,8 ya, 6,8 dari ngambil tegangan dari ini resistor ini yang tegangan 15 volt ya. Di sumber tegangan dari TV-nya ini 15 volt. Kalau di sini dia jadi 12 volt, tapi kalau ngambil di sini kurang kuat ini ya, outputnya kurang ya. Jadi saya ngambil di sininya dari sumber utama, dari elko ini ya, 15 volt, kemudian dikasih resistor 6,8 kurang lebih ke sini jadi 12 volt ya. Kemudian outputnya 9 volt ya. Dan ini adalah ground nih. Jadi dari sini masuk ke sini nih, positif negatif nih, merah positif, hitam ground atau negatif ya. Ini yang kemudian yang hitam yang kedua juga sama, saya sambungkan ke body ini ya, sordel ke sini buat ground ya. Nah, kemudian yang kuning adalah sensor ya. Untuk sensor remote kita hubungkan ke sensor remote TV-nya ya. Sebentar. Oke. Saya ini dulu. Nah, ini sensor remote-nya saya solder pakai menggunakan dioda Zener ya. Bukan dioda Zener, dioda IN 4148 ya. Nih posisi seperti ini. Jadi yang anoda katoda ke sini ya, ke kaki sensor nomor 1 ya. Tuh saya sambungin sini seperti ini. Ini yang tengah ground, ini adalah VVC atau tegangan untuk sensornya ya, seperti ini.
Kenapa pakai dioda? Karena kalaupun nggak pakai dioda, kadang untuk TV sub itu sensor remote subnya tidak berfungsi, kadang terganggu ya. Jadi harus menggunakan dioda seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk outputnya nih, output video dan audio ya, saya masukin ke sini. Nah, masukin ke sini, ke belakang seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, yang ini adalah videonya ya, untuk output video. Kemudian ini audio R sama L ya, tuh ambil di sini atau di sini juga boleh nih. Ini adalah groundnya ya, seperti itu. Lanjut, kita balikan lagi. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini kasih baut ya untuk pendingin, untuk apa namanya, mengurangi panas ya. Kita tempelkan ke pendingin seperti ini tuh. Kemudian trigger nih, saya menggunakan resistor 100 ohm ya dari kaki ini untuk kontrol on off. Nah, yang biru ini kita sambungkan ke IC ini juga, IC 78R05 ini ya, tapi ke kaki triggernya, ke kaki nomor 4 ya. Ini kalau dibalik di sini ya. Nah, di sini ya. Tuh, kaki nomor 4 ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Nih. Nah, ini ya, sambung ke sini untuk trigger on off-nya. Ini kontrol on off-nya, ini tegangannya sekitar hampir 5 volt ya. Jadi ini ground, ini outputnya dia 5 volt, ini inputnya 12 volt ya. Nih. Jadi kita ngambil kontrolnya di kaki nomor 4 ya. Dibarengin sama ini, sama program TV-nya ya, IC program TV. Seperti itu. Ya. Kita akan coba ya. Sebentar, kita akan cobanya. Oke, kita akan coba mencolokkan ini power supply-nya. Oke, kita akan coba ya. Kita langsung kasih antena saja ya. Ya, kita kasih antena. Oke. Kita akan colokkan TV-nya ya. Kita akan colokkan TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum di on ya. Di on dulu. Oke. Nah, sudah standby ya. Kita on kan pakai remote. TV-nya mana? Udah. Oke. Nih, saat standby nih ya. TV standby, kita cek tegangan dulu deh. Biar tahu ya. Oke, kita cek tegangan ya. Oke, kita cek tegangan nih. Ini inputnya, ini saat standby ya. Inputnya, nih kaki input tuh 12,9 volt ya. Kemudian nih outputnya, nah di sini outputnya 0 ya. Output 0 karena triggernya nih di sini nih, di kaki nomor 4 trigger 0 tuh. Nah, kita akan coba on kan ya. Jadi di sini, nah di sini tegangan 0 ya kalau standby ya tuh. Tuh tegangan 0 ya di nomor merah, apa kabel merah ya. Tuh tegangan 0. Coba kita on kan ya. Kita on kan. Ya, TV sudah on. Kita cek tegangannya ya. On tuh ada ya, 9 volt 8,9 ya. Hampir 9 volt ya. Tuh, oh TV udah tuh udah nyala tuh ya. Ntar tuh. Nah, TV sudah keluar gambar ya. Oh, sebentar. Nah. Seperti itu ya.
Ini kalau triggernya di sini berapa volt nih? Kita cek. Pemirsa, kami hadirkan rangkaian informasi Tuh, 4,7 ya triggernya ya. Tuh. 4,7 shut on ya. Oke, tuh. Coba kita cek remote-nya. Remote TV digital ya, kita coba ganti. Ya. Oke, kita ganti ya. Tuh, ganti ya. Sudah ganti, coba kita tekan menu ya. Menu. Nah, ya. Tuh menunya ya. Seperti itu. Jadi ini berfungsi ya. Kemudian sensor remote ya berfungsi ini. Volume. Tuh, ada volume ya. Nah, oke. Oh. Inputnya juga tuh ya berfungsi ya. Oke. Jadi nanti kita akan gabungkan nih dua remote jadi satu remote menggunakan remote L336 ya. Biar nggak ribet ya. Nanti video untuk menggabungkan ada tersendiri ya. Kemudian untuk power supply ini juga videonya ada ya. Nah, ada tersendiri. Kalau ada yang belum tahu membuat power supply untuk Sonora Digital ini ya, silahkan dilihat di link deskripsi ya. Oke ya. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila dirasa bermanfaat, silakan tinggalkan jejak dengan menekan subscribe dan loncengnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.